Yang dulu babi haram, sekarang alhamdulillah halal, saudara. Dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing, haram. Sekarang sebelum anjingnya saya duluan jilat dia. Luar biasa, haleluya, amin. Apa? Karena pimpinannya Umi gak bisa baca. Siapa? Mr. M. Mr. M katanya. Mr. M tidak bisa baca. Siapa Mr. M? Nabi Muhammad. Dia membuatnya seperti itu. Lelucon. Iqra ya Muhammad, baca atas nama Tuhanmu. Dia berkata, la anna bihoriya Jibril, aku gak bisa baca. Bayangin. Seorang pemimpin gak bisa baca, saudara. Tapi kita punya Yesus Allah yang dahsyat. Ya Allah, kenapa di gereja jadi tempat seperti ini? Tapi kita punya Yesus Allah yang dahsyat, dia sanggup. Amin. Semua bahasa dimengerti, saudara. Wow. Semua bahasa mengerti katanya. Dia menyatakan bahwa Yesus mengerti semua bahasa. Al-Quran ke bahasa Manado. Oh? Karena Al-Quran Kenapa? itu hanya satu bahasa, itu bahasa Arab. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main di dalam memilih bahasa. Bahasa Arab adalah bahasa pilihan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab untuk dijadikan bahasa kalamullah atau firman-Nya. Ya, jadi seperti itu. Agar apa? Agar kita itu paham bahwa untuk memeluk agama Islam, kita itu diajarkan suatu yang tunggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam kita diajari tauhid. Apa tauhid? Yaitu mengesahkan Allah yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunggal. Di mana dengan filosofi itu kita bisa berpikir sebagai orang yang memiliki akal yang sehat, yang juga memiliki iman yang kuat. Kenapa ditulis atau diajarkan dengan berbahasa Arab? Tidak lain tidak bukan agar kita itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Belajar. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, belajar karena hidup untuk belajar. Ya, setelah kita mati tidak ada belajar lagi. Tidak ada belajar lagi. Ya, wajib belajar. Jangan kita bermalas-malasan ya teman-teman. Jangan bermalas-malasan. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, ya belajarlah sedikit-sedikit. Karena apa? Umur masih panjang, masih banyak waktu untuk kita belajar. Ya, itu adalah bentuk kesatuan. Kita belajar dari filosofi tauhid, satu kesatuan. Di mana ketika kita membaca Al-Quran dengan bahasa yang satu, bahasa yang sama, seluruh umat Islam di dunia membaca Al-Quran, membaca firman Allah dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Arab. Betapa indahnya. Ya, kita yang awalnya tidak tahu bahasa Arab, dengan kita beragama Islam, kita belajar bahasa Arab. Kita bisa tahu keindahannya di dalam satu kesatuan tersebut, di dalam Islam. Betapa sangat lucunya ketika sholat berjamaah, yang satu berbahasa Jepang, yang satu berbahasa Cina, Indonesia, dan lain sebagainya. Lucu sekali ya, ketika orang muslim yang berasal dari Indonesia mengimami sholat orang yang di Amerika dan mengucapkan dengan lafal bahasa Indonesia, yang di belakang tidak akan ngerti pastinya. Dan begitu pun sebaliknya, orang Indonesia berjemaah dengan orang Jepang, dan apabila bahasa Al-Qur'annya berbahasa Jepang, apakah orang Indonesia akan mengerti dengan bahasa orang Jepang? Tidak. Ya, perlu belajar lagi. Nah, itulah indahnya Islam, di mana dibuat satu bahasa di dalam satu kitab, yaitu Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar seluruh umat Islam di seluruh dunia yang berbahasa Inggris, berbahasa Rusia, Spanyol, Jepang, Korea, Indonesia belajar bahasa Arab. Ketika mereka bertemu berjemaah dengan berbeda-beda suku, berbeda bangsa, tapi bahasanya satu, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ketika orang Cina membaca bahasa Al-Quran, orang Indonesia, orang Singapura, orang Inggris berjemaah dengan mereka paham karena tahu bahasa Arab. Ya, meskipun tidak menguasai bahasa Arab, paling tidak tahu Bismillahirrahmanirrahim, bahwa artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maksudnya paham. Seperti itu.
Luar biasa kan Islam? Masya Allah. Ya, seperti itu. Ini adalah penjabaran dari saya pribadi. Sebagai seorang muslim yang juga harus belajar. Saya sampai sekarang masih belajar. Saya bukan orang yang cerdas atau menguasai. Tidak. Tapi saya selalu belajar. Karena hidup, belajar. Lanjut. Apa? Karena pimpinannya Umi gak bisa baca. Siapa? Mr. M. Mr. M katanya. Mr. M tidak bisa baca. Siapa Mr. M? Nabi Muhammad. Dia membuatnya seperti itu. Lelucon. La anna bi Khuriyat Jibril pada saat dia mendapat tanda Iqra. Iqra yang Muhammad baca atas nama Tuhanmu, dia berkata, La anna bi Khuriyat Jibril, aku gak bisa baca. Bayangin. Seorang pemimpin gak bisa baca, saudara. Tapi kita punya Yesus Allah yang dahsyat. Ya Allah, kenapa di gereja jadi tempat seperti ini ya Allah? Na'udzubillah min zalik. Nabi Muhammad memang tidak bisa baca tulis. Itulah bisa menjadi alasan di mana Nabi Muhammad tidak pernah mencuri atau menjiplak kitab-kitab yang sebelumnya. Itu adalah suatu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala juga. Karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengetahuan Nabi Muhammad untuk bisa membaca, untuk bisa menulis. Sangat bisa, sangat mudah. Tapi Nabi Muhammad dipilih di dalam kondisi seperti itu, atau dibiarkan di dalam kondisi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Karena apa? Itu adalah agar sebagai tanda, agar menjadi bukti yang nyata bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang pendusta. Bukan orang yang membaca kitab dari kitab sebelumnya, lalu dia menerjemahkannya atau menjiplak. Tidak. Melainkan itu murni dari wahyu Allah yang dikirim melalui malaikat Jibril. Masya Allah. Kalau kita menjadi seorang muslim, apabila tidak mau berpikir, maka akan buntu. Tidak akan menemui yang namanya atau cahaya yang terang benderang. Tidak akan pernah bisa. Seperti orang ini. Coba kita lanjut lagi. Sanggup. Amin. Semua bahasa dimengerti, saudara. Wow. Alkitab. Semua bahasa mengerti katanya. Dia menyatakan bahwa Yesus mengerti semua bahasa. Tapi kita punya Yesus Allah yang dahsyat, dia sanggup. Amin. Semua bahasa dimengerti, saudara. Ya. Coba lanjut. Bahasa Jawa ada. Saya Oke. pergi ke NTT, ada Alkitab bahasa NTT. Bahkan sampai ke Cina juga ada Alkitab bahasa Cina, kan? Tapi ada nggak Al-Quran bahasa Cina? Udah cukup. Ini adalah pendapat saya terakhir ya mengenai orang ini ya. Dia mengatakan Yesus bisa segala bahasa. Kita ke Jawa, ada katanya kitab Injil berbahasa Jawa. Ke NTT, ada yang berbahasa NTT. Pergi kemanapun, ada Injil yang berbahasa demikian. Itu terjemahan. Ya, itu terjemahan. Di Arab Saudi, ada juga Injil berbahasa Arab. Ada seperti itu. Jadi dia membandingkan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Kalau kita sebagai umat Islam tidak pernah membandingkan antara seluruh nabi. Tidak. Karena seluruh nabi ini mulia. Seluruh nabi ini adalah orang-orang pilihan untuk kita jadikan panutan. Nabi Isa menyatakan akan ada Nabi Muhammad sebagai nabi penutup. Dan itu akan juga Nabi Isa terangkan ketika turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Ya, untuk menjelaskan kepada kita semua atau kepada umat manusia bahwa apa yang diperselisih oleh manusia ini mengenai Nabi Muhammad semuanya salah. Di mana Nabi Muhammad yang diperselisihi, Al-Quran yang diperselisihi akan dinyatakan benar oleh Nabi Isa alaihissalam kelak. Dan Nabi Isa tidak seperti yang orang ini sebutkan menguasai segala bahasa. Nabi Isa membuat kitab berbahasa Jawa, berbahasa NTT, dan lain sebagainya. Ini kan suatu lelucon. Di mana kitab-kitab itu atau Injil yang dibuat oleh umat-umat itu adalah di mana diterjemahkan ke bahasa mereka masing-masing. Bukan Nabi Isa, ya bukan Isa Al-Masih yang membuatnya. Jadi di sini kita bisa menerjemahkan bahwa orang ini telah gagal di dalam memfitnah Allah dan memfitnah Rasulullah. Karena orang seperti saya pun bisa membantah setiap pernyataannya. Orang seperti saya pun bisa membantahnya dengan gamblang. Tidak perlu ulama yang berkelas. Karena apa? Pernyataan orang seperti ini nih sebenarnya apa tuh ambigu, ya. Mereka muter-muter di tempat yang sama dan tidak memiliki penafsiran yang tepat. Dan bagi saya pribadi, ini adalah fitnah akhir zaman yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya terangkan di video ini. Semoga teman-teman dengan menonton video ini bisa menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita,
terkhusus kepada diri saya pribadi, agar apa? Ke depan menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Mengcounter setiap pernyataan-pernyataan sesat dan penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh umat zaman akhir ini. Apalagi disebarkan di media sosial untuk niatan ditonton banyak orang. Dan kita sebagai umat muslim harus mengcounternya dengan arif dan bijak. Saya Riplas, apabila di video ini ada perkataan yang salah, luput, menyimpang, itu murni dari kekhilafan saya dan kebodohan saya. Dan apabila ada yang benar, murni datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Riplas mengucapkan salam.